Assalamualaikum. Bertemu saya lagi dengan Cike Bidadewi di Omachi Story. Omachi Story kali ini akan memberikan Anda satu resep. Ini adalah kreasi saya sendiri. Siapa yang tidak suka dengan makanan seperti ini ya? Ini adalah makanan yang mudah membuatnya dan rasanya tidak diragukan lagi. Ini adalah makanan penolong ketika kami bepergian keluar kota atau keluar negeri. Bahkan beberapa kerabat yang hendak ke tanah suci, dulu saya paling suka memberikan ini kepada mereka dan mereka berterima kasih sekali. Katanya ini adalah salah satu makanan penolong di saat darurat, karena hanya dengan nasi putih pun ini adalah sesuatu yang sangat membantu untuk teman makan nasi ya. Bahan-bahannya mudah, hanya teri Medan, bawang merah, kacang tanah, dan tempe. Maaf saya membuatnya sekali banyak karena tanggung ya. Saya lebih suka membuat sekali banyak. Tadinya sih biar awet, tapi nggak sampai 2 hari juga biasanya habis. Karena sebanyak ini pun paling hanya jadi 2 toples kecil. Oke ya, yuk kita mulai. Di sini saya pakai teri sekitar 250 gram atau seperempat, bawang merah 300 gram, kacang tanah 250 gram, boleh dikurangi ya. Dan tempe, sebungkus tempe ini beratnya sekitar 350 gram. Bahan-bahan lain yang dibutuhkan adalah 1 liter air hangat, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan terigu, 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon, vetsin secukupnya, dan 1 liter minyak goreng. Yang paling pertama saya lakukan adalah mengiris-ngiris tempe. Sesuai selera aja ya bentuknya, tapi biasanya saya mengiris dulu seperti ini, lalu saya potong-potong. Taburkan garam sekitar setengah sendok makan. Kita ambil air sekitar setengah liter air hangat. Lalu kita rendam dulu ya tempe yang sudah diiris-iris tipis. Kemudian bawang merah. Bawang merah kita kupas. Dan mengupas bawang merah itu sebetulnya tidak sulit. Tinggal tambahkan air panas ya, tidak usah terlalu panas sih ya, hangat-hangat gitu. Rendam dulu, biarkan 5 menit atau 10 menit. Ketika sudah suam-suam kuku, kita mudah mengupasnya. Kita iris-iris karena kita akan membuat bawang goreng kan ya. Kemudian bawang merah setelah diiris-iris, kita taburkan setengah sendok makan terigu ya, itu cukup kok. Nanti rasanya tuh lebih crunchy. Jika Anda mau menaburkan sedikit garam, itu juga boleh sih. Ada yang suka begitu ya, pakai terigu juga, pakai garam juga. Itu semua tergantung selera sih. Kemudian kacang tanah. Kacang tanah biasanya saya bilas sekali lewat ya, karena kacang tanah yang digoreng dengan dibilas terlebih dahulu itu hasilnya berbeda. Kemudian teri. Teri dicuci bersih, mungkin 2 atau 3 kali membilas. Kemudian jika sudah seperti ini ya, kita kucurkan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Karena ini nanti akan menambah aroma jeruk ya, wangi, jadi enak deh pokoknya. Oke, sekarang kita mulai menggoreng ya. Panaskan minyak. 1 liter boleh semuanya, boleh sebagian. Dalam memasak saya selalu menggunakan api sedang ya, tidak mau terlalu besar karena segala hal yang dimasak dengan minyak yang terlalu panas hasilnya gosong. Oke, pertama-tama yang akan saya goreng adalah bawang merah. Kenapa? Karena minyak setelah menggoreng
Bawang merah itu biasanya nanti aroma harumnya tercium ya kepada makanan lain. Dan menggoreng bawang itu juga susah-susah gampang ya. Kita harus hati-hati karena jika tidak terbiasa itu akan rentan sekali untuk hangus. Jangan salah ya, bawang merah itu meskipun sudah diangkat, dia proses pematangannya akan tetap berjalan. Jadi diaduk-aduk saja perlahan. Dan jika sudah ada yang berubah warna sedikit saja, itu nanti harus buru-buru kita angkat. Ini nih sebentar lagi nih pasti sudah mulai ada yang coklat ya. Dan jika sudah coklat seperti ini harus buru-buru diangkat. Lalu alasi nampan dengan kertas roti dan ditiriskan ya, disimpan dulu. Goreng tempe juga sama, apinya tidak boleh terlalu besar ya. Tetapi menggoreng tempe tidak sesulit menggoreng bawang merah. Diaduk-aduk aja perlahan ya, pelan-pelan, karena nanti hancur. Ini kan sudah tipis juga ya mengirisnya. Nanti kalau sudah kering kita akan paham sendiri kok. Saya menggorengnya hingga seperti ini, secoklat ini. Si minyaknya sudah tidak terlalu meletup-letup. Ini sudah mateng ya, sudah kering. Sudah seperti ini kan ya, angkat. Sisihkan lagi di atas kertas roti juga ya, di samping bawang. Kalau saya menyusunnya begitu. Simpan, tiriskan maksudnya. Oke. Jika tempe sudah selesai, maka sekarang giliran kacang. Menggoreng kacang itu susah-susah gampang, sama seperti bawang merah. Dia harus jangan ditinggal ya kalau bisa, dan apinya juga kecil. Diaduk-aduk. Dan kacang tanah itu unik ya. Semakin dia akan matang, justru dia akan turun ke bawah dan semakin berat. Dia akan seperti ada di dasar minyak, di permukaan katel ya. Dia tuh udah berat gitu, itu tandanya sudah masak. Dan warnanya juga sudah berubah coklat. Jangan menunggu sampai terlalu coklat sekali, itu malah hangus dan nanti pahit. Angkat ketika sudah berat dan sudah tidak ada bubble-bubble, sudah turun ke bawah, itu tandanya sudah masak. Tiriskan. Sekarang bagian yang paling istimewa, teri Medan. Biasakan menggoreng satu bahan itu tidak terlalu banyak dulu ya, sedikit-sedikit aja atau separuh-separuh aja, supaya kita bisa menghandle kematangannya, kita bisa tahu ini sudah matang apa belum. Oke. Kegaringannya atau kerenyahannya itu tergantung Anda sih. Kalau saya senang sampai secoklat ini ya, sudah seperti ini baru saya angkat. Oke. Tiriskan semua bahan. Dari situ bisa dites rasa kok, mana yang masih mentah, mana yang terlalu hangus. Nanti dengan waktu terbiasa kita jadi paham sendiri kok. Bagi saya ini sudah sempurna, cantik, kematangannya, kegaringannya, buat saya ini sempurna. Dan sekarang adalah bagian yang paling saya suka, mencampurkan semua bahan ke dalam satu wadah besar. Teri, kacang, bawang, tempe yang garing kriuk-kriuk, diaduk perlahan-lahan. Itu dari aromanya aja udah aduh gimana gitu ya. Jika Anda mau tambahkan bahan-bahan lain, garam misalnya, jika Anda merasa kurang asin itu boleh. Saya tidak menambahkan garam lagi, tapi untuk sebanyak ini paling banyak saya memberi vetsin atau penyedap rasa 1 sendok teh ya, muncung boleh. Setelah diberi penyedap, silahkan aduk-aduk kembali. Ingat ya, ketika mencampur semua bahan harus yakin bahwa sudah dalam keadaan dingin. Make sure semua bahan tercampur rata. Ini camilan yang enak ya. Ini cemilan yang sempurna. Bisa penolong juga sebagai makanan darurat ya, tambahan makanan ketika kita tidak menemukan lauk yang menggugah selera ya, terutama ketika sedang dalam perjalanan. Makanya saya kalau ada teman, kerabat atau saudara yang akan berangkat ke tanah suci, biasanya saya bawakan mereka ini, dan biasanya mereka senang sekali dan berterima kasih gitu sampai tanya resepnya.
Ini juga bisa untuk jualan ya. Hanya saja karena bahan-bahannya ini lumayan mahal ya. Jadi memang harganya tidak bisa terlalu murah. Kalau saya sih bikin ini sesekali untuk makanan sendiri atau bawa bekal sendiri ketika bepergian atau memberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Oke, selamat mencoba ya. Salam.